Kata Imam Malik, "Madza indak?" Apa yang kamu punya? "Hafidtu al-Muwatta." Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat, itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati. Ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya, perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya, dan masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya. Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Ya, belajar dulu, gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab, madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab, madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat duduknya menggunakan iftash, kan? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Jadi, kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinah. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang Indonesia. Ambil yang mana? Di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita tuh luar biasa. Kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar. Tidak sedikit pulang dari situ mulai master sampai doktor, gitu kan? Ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Mesir dengan Al-Azharnya, ada yang ke Libya dengan Jamiah Dakwah Islamiyahnya, ada yang ke Tunisia dengan Zitunanya. Zituna lebih duluan dibandingkan Al-Azhar. Ya, ada yang kemudian Syafi'i, ada yang Syria belajar Syafi'i itu. Ya, Mesir juga Syafi'i umum di situ. Ada yang kemudian ke Madinah, ada. Masya Allah. Ada yang ke Mekah, ada. Hambali itu. Semua oleh orang tua kita dipelajari supaya saat pulang ke tempat masing-masing semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Cuma ya umumnya ketika pulang nggak bisa diterangkan semuanya dulu, pasti akan apa yang dipelajari itu yang disampaikan. Maka misal orang Bandung bisa belajarnya ke Pakistan, orang Jakarta belajarnya ke Mesir, orang Padang belajar misalnya ke Libya, misal saja ya. Sementara misal orang Surabaya belajarnya ke Madinah, pulang ke tempat masing-masing mengajarkan yang diajarkan. Yang dari Madinah bismillahnya disirkan, yang dari Mesir dijaharkan, yang dari Pakistan nggak dibaca sama sekali, diajarkan itu. Yang jadi persoalan muridnya main dari Surabaya ke Jakarta. Begitu main diimami oleh orang Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim. Bidah ini, salah ini. Di situ mulai muncul masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama.
Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Itu bukan salah. Itu bukan yang benar. Jadi kalau masih ada dalam frame ini, itu saudara. Ya. Jadi nggak usah mempersoalkan satu dengan yang lainnya. Jangan karena satu dijaharkan, satu disirkan. Lantas Anda, Masya Allah, saya bingung ya. Terus terang saya bingung memahaminya. Zaman Nabi nggak pernah terjadi, zaman sahabat tidak, zaman tabiin tidak, zaman ulama pun tidak yang soleh-soleh. Kenapa bisa terjadi gara-gara bismillah dijaharkan, disirkan, jadi meninggalkan masjidnya? Jadi nggak saling sapa, jadi nggak saling kenal. Tadinya berkenalan baik, saling silaturahim, tiba-tiba sekarang jadi nggak tegur sapa. Ya. Nah ini yang penting untuk dihadapkan. Anda ini mau kembali pada Quran dan Sunnah atau mau pada bikin kelompok? Ya kecuali kalau mau pada bikin kelompok, silahkan saja. Cuma itu tidak baik, gitu kan? Kalau nggak sama dengan kelompok saya berarti itu bukan salaf. Bukan karena salafnya, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang satu manhaj ini menjadikan silaturahim di antara kita, termasuk pergaulan kita, menjadi tidak menentu. Itu nggak bagus, nggak baik itu. Ya. Saya beberapa hari-hari kebelakang ini seringkali mendengar kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu ditampakkan gitu ya. Ya. Bukan hanya pada level murid-murid, ya pada guru-gurunya juga harus kembali bersilaturahim. Kenapa sih nggak bisa kumpul sama-sama? Kita tinggal di tempat yang sama, ayo kita ngobrol nih. Ya, Anda mau nyampaikan apa? Kalau umat ada begini, butuh masalah nih. Oh, masalahnya seperti ini, ayo sampaikan dengan teduh. Berarti solusinya begini. Kalau berbeda, Anda sampaikan, kita pilih yang ini ya. Cuma kalau teman kita pilih yang ini, dalilnya seperti ini. Itu akan lebih indah dibandingkan Anda mengatakan, cuma ini yang benar, yang lain salah. Itu masalah nantinya. Ya. Saya pertama datang dari Indonesia sampai ke Bekasi, itu disebut Ustadz Bid'ah. Karena ngajarnya pakai batik, Rasul ngajar pakai jubah katanya. Nah, ini jadi ini luar biasa gitu kan. Tapi kita paham bahwa maaf kalimat itu disampaikan, maaf bukan karena salah, karena belum paham. Yang belum paham ini bukan dimarahi. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu pun respon yang lain jangan saling marah. Ya, respon kita saling menyatukan gitu. Oh ini mungkin belum paham, yang belum paham dipahamkan, diberitahu dengan kelembutan. Jadi mohon jauhi perpecahan yang tidak penting dilakukan. Termasuk jauhi celaan-celaan yang tidak bermanfaat ya. Tapi kita harus sepakat tuntunan kita Al-Quran dengan Sunnah. Ada di frame yang ini kita kerjakan, keluar dari sini kita tinggalkan. Jelas di sini? Ya. Awas hati-hati, saya sebelum ke sini kami di Libya itu mengajar. Saya tanya murid saya salah satu ketika presentasi, kami kasih tugas saat pulang ke Indonesia, kamu pergi kemana? Ke daerah ini katanya. Bagaimana responnya? Pertama kali saya tanya, Ustaz, di sini Islamnya berapa persen? 95% Pak, Alhamdulillah katanya. Ah, yang 5%-nya apa? Muhammadiyah Pak. Jadi ada sesuatu yang harus diedukasi di masyarakat karena belum tahu gitu kan. Jadi ada hubungan dengan ormas. Ya, mohon maaf, Imam Al-Bukhari itu bukan NU. Ya, karena NU belum ada sejak zaman itu. Ya kalau kunut ini berarti NU. Imam Syafi'i NU, Imam Ahmad Muhammadiyah. Enggak ada hubungannya. Ya, jelas di sini ya? Baik. Gak apa-apa ya, sampai kaget juga di belakang situ. Baik, jadi teman-teman sekalian, ini yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang saya tutup. Untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama, disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Nah, ada ilmu itu disebut dengan fikih ikhtilaf. Jadi nanti satu saat kalau kajian kita bersambung di tahun yang akan datang, kita akan belajar. Nanti kita berikan contoh-contoh. Ini denah kehidupan rumah Nabi. Ya. Ada mataharinya di silau langsung hilang gambarnya. Baik. Pelan-pelan ya. Bismillah. Nanti ada pokok-pokok pembahasan yang bisa kita tampilkan. Ini denah kehidupan rumah Nabi SAW. Beliau dilahirkan. Ini ya. Diduga di tempat ini beliau dilahirkan di posisi walaupun tempatnya tidak seperti ini. Wallahu a'lam. Ini Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang jadi istana raja sekarang. Ini Hotel Zamzam di sini. Ini istana raja yang ini nih. Ya. Ini Jabal Qubais itu dari sejak dulu itu simbol kekuasaan. Di siapa yang punya kuasa dia menegaskan di atas tempat ini. Ini ada tiang listrik satu di sini. Ya. Ada satu lagi di sebelah sini. Kelihatan? Bu? Ini tiang listrik yang ini nih, kelihatan? Nih, satu lagi yang ini, kelihatan? Oh hebat, ibu saya juga nggak lihat. Masya Allah. Ini nggak kelihatan Bu di fotonya. Ibu harus datang langsung gitu kan? Nggak kelihatan, demi Allah saya katakan nggak lihat saya yang ini nih. Yang ini emang ada, yang ini enggak. Ya, cuma agak